Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Peggy ngaku ditumbalkan dalam kasus Vina Cirebon, ini tanggapan polisi. Polda Jawa Barat merespons singkat pernyataan keluarga Peggy Setiawan alias Perong yang mengklaim bahwa Peggy dijadikan tumbal untuk menyelamatkan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana atau Eki di Cirebon pada 2016. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menjelaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Saat ini belum ada update, kata Kombes Pol Jules Abraham Abast, Jumat 24/5/2024, ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan Ibu Peggy yang menyatakan bahwa anaknya adalah korban salah tangkap. Keluarga Peggy menilai penangkapan Peggy Setiawan sangat janggal. Mereka berpendapat bahwa pada saat kejadian tahun 2016, Peggy sedang bekerja di Bandung. Namun, setelah kejadian tersebut, polisi menggeledah rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Setelah 8 tahun berlalu, Peggy baru ditangkap di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa, 21/5/2024 malam. Peggy, yang saat itu baru pulang bekerja sebagai kuli bangunan, tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Kini, Peggy masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Jabar. Ibunda Peggy, Kartini, mengunjungi Peggy di Mapolda Jabar. Kepada ibunya, Peggy bersumpah bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut dan mengaku siap mati karena dijadikan tumbal pejabat. Kamu melakukan membunuh Vina dan Eki? Enggak, Mak. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu, geng motor, kata Peggy kepada ibunya. Kasus ini menjadi semakin rumit dengan klaim bahwa Peggy hanyalah korban salah tangkap. Apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa Peggy memang dijadikan kambing hitam dalam kasus ini? Bagaimana seharusnya penyidik menangani klaim semacam ini? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Putri juga menyinggung adanya 4 daftar pencarian orang, DPO, yang salah satunya dihilangkan dari daftar. Ini masih menjadi tanda tanya besar bagi kami. Kenapa penyidik dan kepolisian tidak segera mencari alamat DPO yang sudah disebutkan? Kata Putri, menambahkan bahwa ada kemungkinan pelaku disamarkan atau disembunyikan. Selain mempertanyakan DPO yang hilang, Putri juga menyentuh dugaan keterlibatan Linda. Banyak informasi yang kami terima, terutama di media sosial, tentang dugaan keterlibatan Linda dalam kasus pembunuhan Vina. Tapi kami tetap mengikuti proses hukum dan tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas, ujarnya. Putri menekankan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk dugaan keterlibatan Linda, namun pihaknya tidak ingin mendahului penyelidikan polisi. Linda tidak diperiksa dan sekarang dia menghilang. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan? Tambahnya. Kisah ini semakin menambah misteri di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan terbaru ini? Apakah Anda memiliki informasi atau pandangan lain yang dapat membantu mengungkap lebih banyak tentang kasus ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan mari kita diskusikan bersama. Linda menghilang misterius. Dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di tengah viralnya pemberitaan mengenai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, muncul narasi mengejutkan di media sosial yang mengaitkan Linda, sahabat Vina, dengan kasus tersebut. Linda tiba-tiba menghilang tanpa jejak, membuat keluarga Vina merasa kecewa dan bertanya-tanya. Marliana, kakak kandung Vina, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat menemui Linda. Kecewa, tapi tetap tidak bisa ditemui. Kami sudah berusaha, kata Marliana di lokasi yang sama. Menurutnya,
keluarga Linda menutup rapat-rapat informasi terkait keberadaan Linda dan bahkan menolak disangkut pautkan dengan kasus ini. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan mengapa Linda tidak pernah diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam kasus pembunuhan ini. Kenapa Linda, sahabat almarhum, tidak ikut diperiksa sebagai saksi pembunuhan? Tanya Putri. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mendapatkan beberapa bukti tambahan, termasuk berita acara pemeriksaan, BAP, dan putusan-putusan dari beberapa tersangka. Dalam BAP tersebut, sangat jelas bahwa para pelaku, terpidana, mengakui perbuatannya dalam kasus pembunuhan Vina. Ini bertolak belakang dengan pernyataan kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap. Jelas Putri. Menurutnya, bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto geng antara para pelaku dengan almarhum, semakin memperkuat dugaan keterlibatan para pelaku. Meski demikian, Cacu berkomitmen untuk mendampingi AF selama proses hukum sebagai saksi dalam kasus ini. Insya Allah, saya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab terhadap warga, siap untuk mendampingi AF, tegasnya. Kasus tragis yang terjadi 8 tahun lalu ini memang penuh dengan kejanggalan, meskipun 8 pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah. AF, yang kini menjadi saksi kunci, menceritakan bahwa pada saat kejadian, ia bekerja di sebuah bengkel cuci mobil dekat tempat kejadian perkara, TKP, di Cirebon. Pada malam kejadian sekitar pukul 23 WIB, AF berada di sebuah warung dekat TKP. Ia melihat korban melintas dengan sepeda motor dan tak lama kemudian dilempari batu oleh sekelompok remaja yang sedang berkumpul di sekitar lokasi tersebut. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung. Ada pengendara motor berseragam XTC lewat dan langsung dilempari batu. Cerita AF saat ditemui di Cikarang, Bekasi pada Kamis, 23/5/2024. Kisah ini menjadi semakin menarik dan menegangkan seiring dengan perkembangan kasus yang terus mendapat sorotan publik. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Apakah Anda memiliki informasi atau pandangan lain yang dapat menambah terang kasus ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan mari kita diskusikan bersama. Pemain lokal rasa naturalisasi kelar Eropa, Rizky Ridho dapatkan kejutan hebat dari juniornya sampai ungkapkan hal besar ini. Semuanya bahagia mendengarnya. Doni Tripamungkas, pemain timnas Indonesia U19, mengungkapkan bahwa ia mengambil inspirasi dari sosok Rizky Ridho sebagai kapten. Saat ini, timnas Indonesia U19 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan Piala AFF U19 2024 dan Doni siap untuk mengemban peran sebagai kapten tim. Ini pengalaman pertama saya menjadi kapten, tapi itu menjadi motivasi. Maka dari itu saya optimistis, ujar Doni saat latihan di Stadion Madia Senin, 1/7. Doni juga aktif mempersiapkan mentalitasnya untuk menjadi kapten yang baik. Ia menjadikan rekannya di Persija, Rizky Ridho, sebagai inspirasi karena sering melihat bagaimana Rizky Ridho memimpin sebagai kapten, baik di Persija, Timnas Indonesia U23, maupun Timnas Senior. Kalau role model, itu mungkin saya belajar dari Rizky Ridho. Karena memang kita di Persija juga bareng jadi akrab gitu, jadi enak nanyanya, jelas Doni. Pengalaman Doni sebagai kapten sebelumnya adalah saat dipercaya Indras Jafri sebagai kapten Timnas Indonesia U19 di turnamen Toulon Cup di Prancis pada Juni 2024 lalu. Dari pengalaman tersebut, Doni merasa perlu untuk dapat menunjukkan kemampuan memotivasi rekan-rekannya.